Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Anak-anak, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Tetapi seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Oke anak-anak, bernapas merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, anak-anak, berikut ini ada cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama yaitu kita memakai masker di daerah yang udaranya tercemar, lalu menanam pohon di lingkungan sekitar, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Oke anak-anak, kalian simak dan kalian baca teks 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, lalu sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Tetapi pada orang yang kondisinya kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, anak-anak, beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan yaitu yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Lalu, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi peradangan dan mungkin juga infeksi. Kemudian kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronis. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Lalu, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kemudian berikutnya, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kemudian kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Lalu, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana cara melindunginya? Nah, cara melindungi diri kita dari kabut asap yaitu yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Lalu yang kedua yaitu selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Kemudian berikutnya, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan, larut, dan masuk ke dalam pencernaan
sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Lalu berikutnya, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Kemudian segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. Lalu, upaya agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah gedung. Kemudian, tempat penampungan air, minum, dan makanan harus ditutup dan terlindungi dengan baik. Serta buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Anak-anak, sudahkah kalian memelihara kesehatan organ tubuh dengan baik? Nah, organ tubuh harus kita bersihkan dan kita rawat dengan baik dan teratur. Salah satunya memelihara organ pernapasan manusia. Anak-anak, ada beberapa cara memelihara organ pernapasan manusia. Di antaranya yaitu merawat organ pernapasan dengan membersihkan rongga hidung secara teratur dan memeriksakan kesehatan pernapasan secara rutin ke dokter. Kemudian, menjaga kesehatan organ pernapasan. Caranya yaitu makan makanan yang bergizi agar kekebalan tubuh lebih kuat. Kemudian berolahraga secara teratur agar tubuh tetap bugar dan istirahat dengan cukup untuk memulihkan kinerja semua organ tubuh. Lalu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan seperti tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, menghindari makan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia, dan mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Nah, anak-anak, kalian telah memahami cara merawat organ pernapasan. Kalian juga dapat membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Kalian dapat perhatikan atau amati gambar yang ada di layar, yaitu poster tentang cara merawat organ pernapasan. Nah, anak-anak, tugas kalian yang pertama yaitu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Kalian dapat menggunakan kertas HVS. Nah, anak-anak, dari bacaan bahaya kabut asap, kalian juga dapat menemukan informasi. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan yaitu bacalah teks dengan cermat dan teliti. Lalu kalian temukan informasi menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu kalian temukan pula jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah buat. Kemudian kalian susun informasi dari jawaban-jawaban tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Toddy dan Semut. Inti ceritanya yaitu Toddy dan Semut mengisahkan Toddy yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Toddy segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Toddy tertidur, pasukan semut mengerubungi Toddy. Mereka juga menggigit tangan dan muka Toddy hingga bentol-bentol. Toddy terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Toddy selalu membersihkan diri seusai makan. Oke anak-anak, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Kalian juga dapat perhatikan cerita bergambar yang ada di layar. Anak-anak, pernahkah kalian membaca komik? Ya, pada komik, cerita ditampilkan menggunakan gambar yang menarik. Cerita yang ditampilkan menggunakan gambar yang tidak bergerak dan disusun membentuk sebuah jalinan cerita bergambar. Kemudian dialog-dialog tokoh ditampilkan menggunakan balon kata. Nah, anak-anak, berikut ini ciri-ciri cerita bergambar. Yang pertama yaitu memuat gambar lebih banyak daripada teks. Gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Kemudian memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Lalu memberi gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Kemudian menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau
cerita. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.